Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Belanda versus Amerika Serikat bersama narasumber kita hari ini, Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Syukur baik. Alhamdulillah. Selain Bung Alfa, kita juga ada Bung Dimas. Halo Bung Dimas. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kalau melihat pertandingan ini kira-kira gimana tanggapannya dari Bung Alfa? Ya, jadi Belanda dan Amerika ini merupakan partai pembuka di Piala Dunia 2022 ini. Betul sekali. Yang mana akan bertanding dan memang ada fakta-fakta menarik ya, Mas Iya, Dimas. betul. Seperti kedua tim ini memang tidak tampil di edisi Piala Dunia sebelumnya. 2018 memang sama-sama tidak tampil. Ya, di Rusia sama-sama tidak tampil. Dan kedua-duanya juga sukses masuk ke 16 besar di Piala Dunia 2022 Qatar ini. Jadi banyak poin-poin menarik dan untuk diulas ya, untuk diulas karena memang kedua tim ini sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya keunggulan masing-masing ya. Dan jika bicara soal Belanda di fase grup, memang Belanda ini cukup impresif ya dibanding kompetitornya seperti Senegal, Ekuador maupun Qatar, karena memang di grup A Belanda berhasil menciptakan 2 kali clean sheet. Itu artinya tidak kebobolan dalam 2 pertandingan, dan Belanda menghasilkan 2 hasil kemenangan dan 1 hasil imbang saat menghadapi Ekuador waktu itu. Dan sementara itu di Amerika ya kita tahu lah perbandingannya seperti apa, antar grupnya seperti apa di Amerika. Di grup B ini yang jadi menarik adalah Belanda kan statusnya ini juara grup. Iya, juara grup A. USA ini di Amerika ini kan memang statusnya runner up dan memang tidak diunggulkan. Jadi jelas di babak 16 besar ini kalau secara publik melihat ya jelas Belanda memiliki kesempatan lebih besar untuk melaju ke babak 8 besar. Seperti itu. Kalau dari awalan saya mungkin seperti itu, Vicky. Oke, Bung Dimas, ini kalau melihat Amerika ini kan runner up begitu. Akankah Amerika memenangkan laga dengan Belanda yang statusnya ini juara grup A? Iya, memang yang lolos runner up dan juara grup ya, tapi jangan diremehkan. Kalau misalnya sudah masuk Piala Dunia saja sudah hal yang baik ya, istilahnya buat negara-negara yang notabene Amerika ini bukan bola, dan kebanyakan di sana football tapi bukan bola tangan ya, soccer. Oh ya, bola tangan. Kalau ini kan soccer kan. Jadi basis penonton di Amerika itu 90% sukanya soccer, bukan bola ini. Tapi sejauh mata memandang, Amerika Serikat ternyata bisa mengagetkan publik untuk bisa lolos 16 besar yang tadi dibilang Bung Alfa. Memang Belanda lebih dijagokan di sini, tapi USA bukan berarti tidak jago. Yang saya bilang, masuk Piala Dunia saja sudah bagus, apalagi bisa masuk 16 besar. Oke, Bung Alfa, ini kalau kedua tim ini kan sama-sama tidak bermain ya di Piala Dunia 2018 begitu. Nah, kedua tim ini bermain nih di Piala Dunia 2022 gitu. Nah, masuk juga ke 16 besar, babak 16 besar. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, tentu kedua pelatih ini kan jelas menginginkan hasil terbaik ya. Apalagi sebelumnya memang tidak tampil. Terkhusus untuk Belanda, Louis van Gaal jelas turun dengan skuad yang cukup merata bisa dibilang. Dan tanggapannya jelas untuk melangkah. Kalau melihat dari grup, Belanda memang bisa dikatakan diunggulkan karena Qatar dianggaplah memang menjadi yang paling pertama juga keluar sekedar pelengkap ya. Sekedar pelengkap ya, orang bilang sekedar pelengkap. Iya. Karena dia langsung gugur paling pertama dari fase grup, dan Belanda juga bisa dikatakan penampilannya cukup baik lah. Cukup baik dari sisi serangan maupun di pertahanan ya. Kalau kita katakan, dan banyak pemain-pemain yang mencuri perhatian lah dari Belanda ini. Seperti itu, Vicky. Oke, kalau dari Amerika Serikat sendiri nih, bagaimana formasi dan persiapannya? Iya, Amerika Serikat runner up grup B, di atasnya ada Inggris. Tidak disangka-sangka ya, publik banyak bilang Amerika Serikat tidak akan lolos karena di situ ada Wales dan Iran. Itu amat sangat ketat, dan kemungkinan besar memang Inggris akan dikdaya di grup B ini, dan terbukti memang Inggris sulit untuk diguncang, dan Amerika banyak orang juga bilang menang laki gitu. Jadi
banyak yang bilang ada, wah ini Inggris Amerika politik lah apa segala macam biar dua-duanya lolos gitu, sekutu apa. Tapi menurut saya pas saya melihat pertandingannya memang Amerika Serikat lumayan bisa bertahan ya melawan Inggris, dia 0-0, sedangkan lawan Wales kalau nggak salah dia menang 1-0, terus lawan Iran dia juga bagus juga ya 1-1 kalau nggak salah ya. Jadi menurut saya bukan hal yang mudah memang menaklukkan Belanda, tapi bukan hal yang sulit juga untuk meladeni lawan Belanda, meladeni permainan Belanda. Karena Greg Berhalter, saya spellingnya kurang bagus, tapi pokoknya saya panggilnya Greg aja ya, Greg. Nah, Greg ini lumayan apa ya, sudah bisa melihat peta kekuatan Belanda karena memang istilahnya ini tetangga lah gitu, tetangga. Wah, dia di grup A yang notabene tidak melawan tim-tim atau negara-negara yang tidak terlalu besar. Yang saya bilang tadi, Qatar hanya dibilang pelengkap gitu. Jadi kemungkinan besar memang Belanda akan menang mudah di grup gitu. Oke, ini kalau dari sisi Belanda nih, formasi apa yang dipakai dan bagaimana taktik gitu yang dipersiapkan oleh Louis van Gaal menghadapi Amerika? Ini saya pikir kurang lebih sama ya, karena memang kalau seperti yang dibicarakan Bung Dimas tadi, kalau komposisi lawan Amerika mungkin masih setara dengan tiga negara di grup A gitu, tidak lebih dari itu. Jadi kurang lebih sama, masih dengan formasi yang lama 3-4-1-2 untuk di fase grup lalu kan seperti itu. Dan key playernya jelas Cody Gakpo dan Virgil van Dijk memang tampil cukup baik lah. Kalau untuk Cody Gakpo, pemain PSV Eindhoven ini masih muda, dan kemungkinan dia bisa menciptakan rekor juga nih kalau dia bisa mencetak gol di pertandingan ini, karena dia bisa sukses mencetak gol di setiap laga. Sampai di lolos fase grup dia selalu mencetak gol gitu. Jadi bisa dibilang ini mesin golnya Belanda ada di Cody Gakpo. Seperti itu. Jadi kurang lebih formasi yang digunakan akan sama saat di fase grup. Kemungkinan akan tampil lebih menyerang karena Amerika Serikat ini tim yang minim kebobolan di fase grup. Seperti yang Bung Dimas tadi katakan, karena memang pertahanan cukup baik. Karena memang mungkin sebatas itu yang bisa ditampilkan oleh USA di Piala Dunia 2022 ini. Bertahan dengan cukup baik dan kemenangan datang dari keberuntungan mungkin. Oke, ini kalau melihat dari pertandingan sebelumnya nih, apa kelemahan yang ada di Amerika Serikat? Iya, kalau dari kacamata kelemahannya sendiri sebenarnya USA kurang goal getter ya, karena sebenarnya ada goal getter, tapi goal getter di USA sendiri kurang bagus dalam kiprahnya di grup ini, karena cuma hanya 2 gol dan itu pun dicetak oleh Pulisic dan Weah ya, sama Timothy Weah. Waktu itu lawan Wales dia imbang 1-1 dan Pulisic waktu itu menang lawan Iran ya kalau nggak salah. Dan ya itu saya bilang USA memang mainnya bertahan kemungkinan besar pas lawan Belanda ini, tapi jangan bisa dipungkiri, bukan yang saya bilang tadi, tidak mungkin juga USA datang dengan tangan kosong ke 16 besar. Mereka juga ingin menang istilahnya, ingin membanggakan publik USA sendiri untuk sepak bolanya, agar sepak bola berjamur lah istilah di negaranya. Dan mungkin memang main bertahan, tapi hati-hati juga dengan serangan balik USA. Karena dari 2 gol itu USA mencetak memang 2 gol itu dari serangan balik, bukan main tiki taka seperti Spanyol atau penguasaan bola seperti Inggris. Dan Inggris pun pas lawan USA tidak terpaut jauh ya, ball positionnya dan attempt-nya tidak terpaut jauh, karena memang USA dan Inggris ini bermain agak seimbang. Meskipun USA istilahnya kalah statistik, tapi bisa dibilang USA bisa mempertahankan skor 0-0 saja sudah bagus dan terbukti bisa jadi runner up gitu. Oke, kalau dari kacamata Bung Alfa sendiri melihat pertandingan sebelumnya, kelemahan apa yang ada di Belanda? Iya. Kalau bicara kelemahan di Belanda memang cukup minim untuk dikoreksi ya, karena memang yang saya bilang tadi tampil cukup baik dalam 3 laga yang telah dilakukan. Tapi yang mungkin harus diwaspadai dari USA ya adalah karena mungkin fighting spirit di 16 besar ini
Karena mau tidak mau dua tim ini jika lolos ke babak 8 besar kan bertemu dengan Argentina atau Australia. Jelas di pertandingan lain atau pertandingan sebelahnya bisa kita bilang publik juga lebih mengunggulkan Argentina kan mau tidak mau gitu. Seperti kalau kacamata saya seperti itu. Dan ya itu fighting spirit dari USA yang harus diwaspadai oleh Louis van Gaal sebagai pelatih. Dan memang ada nama-nama sudah disebutkan tadi seperti Pulisic dan Timothy Weah. Itu cukup bisa merepotkan Belanda di pertandingan ini karena Belanda juga bukan tim yang tidak pernah digolkan. Dia pernah digolkan oleh Ekuador 2 kali. Hanya melawan Ekuador itu, dan di pertandingan itu saja yang memang terlihat Belanda lebih banyak bermain pendek gitu, seperti dibilangnya bukan bermain build up seperti dua pertandingan lainnya, karena memang Ekuador tampil merepotkan di pertandingan itu. Mungkin jika USA bisa menerapkan hal yang sama dengan Ekuador, bukan tidak mungkin ya Belanda bisa kebobolan di 16 besar ini. Ini tanda kutip ya, kebobolan bukan kalah. Gitu. Dari Bung Dimas, pemain mana nih di Amerika Serikat yang diunggulkan? Iya, saya sudah bilang tadi Pulisic, Weah, dan di belakang ada Des ya. Dan kalau misalnya Bung Alfa bilang bukan kebobolan, tapi bukan kalah, tapi kebobolan. Tapi kalau misalnya kebobolannya di menit-menit akhir, ya maaf ya. Ini kebobolan di menit akhir, tapi di babak pertama udah 3 gol. Kalau misalnya di babak pertama dia tiba-tiba seri karena kan menakar kekuatan, ya, harus sama-sama tidak masuk Piala Dunia 2018 karena memang apalagi ini dilihat di fase grup memang USA tidak tampil gemilang, tapi bisa lolos istilahnya kan gitu. Jadi menangkar kekuatan yang notabene Belanda akan berdiri tegap dengan kepala tegap. Jadi yang mungkin Bung Alfa terlalu optimis gitu ya istilahnya ya, tapi bukan berarti USA kalah dengan ya udahlah kita kalah, yang penting kita masuk 16 besar, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya Bung Alfa bilang kayaknya tidak akan kalah, saya yakin hasil imbang di babak pertama, bahkan akan ada bisa jadi perpanjangan karena di sini sudah ada tidak ada away ya, jadi langsung ke knockout. Kalau memungkinkan kalau misalnya 0-0 perpanjangan sampai adu penalti, harus ada menang dan harus ada kalah. Oke. Bung Alfa gimana tanggapannya nih? Belanda terlalu optimis katanya. Ya benar dikatakan optimis, memang benar kita harus optimistis ya. Dan tapi ada fakta menarik ya di Piala Dunia kali ini. Memang betul seperti Bang Dimas, sudah masuk Piala Dunia itu sudah bagus, tapi memang ada beberapa tim-tim besar yang memang cukup mengejutkan di fase grup, dikalahkan seperti Argentina dikalahkan Saudi Arabia. Kemudian semua orang pada bilang itu Argentina akan menang lawan Saudi, tapi kan kenyataan berbalik ya. Jadi apapun bisa terjadi karena bola itu bundar dan lapangannya datar. Nah, Jerman pun begitu ya. Jerman begitu, dan harus gitu pulang lebih dulu ya Jerman, angkat koper lebih bahkan dulu. Dia tidak lolos babak 16 besar. Sudah pulang malah. Iya, udah pulang. Kita jangan ngomongin yang udah pulang, kita ngomongin. Soalnya kan sebelum itu Jerman itu dibilang juara istilahnya. Itu kandidat juara, tapi yang kita lihat masuk babak 16 besar aja tidak gitu. Ya bicara soal kandidat juara tadi, jadi teringat ini Belanda punya julukan spesialis runner up. Dia sudah masuk runner up Piala Dunia ini sudah lebih dari 3 kali kalau saya tidak salah ya. 3 kali atau 4 kali gitu. Ya kalau spesialis itu kan spesialis runner up ya. Runner up jadi istilahnya udah masuk final, udah merasakan gitu. Iya, betul. Kalau prediksi skornya nih untuk pertandingan Belanda versus Amerika Serikat dari Bung Alfa. Ya jika prediksi skor dengan apa yang saya bilang tadi, Belanda tampil ngotot dan Amerika tampil bertahan, mungkin margin golnya tidak akan jauh dari 1-0 ataupun juga 2-1. Skor tipis lah gitu. Skor tipis. Kalau dari Bung Dimas, prediksi skornya? Saya tidak terlalu menjagokan USA untuk menang, tapi saya yakin fighting spiritnya pertahanan lah. Ya, fighting spirit USA akan lebih bagus daripada Belanda. Saya yakin pertandingan ini akan masuk babak perpanjangan atau bahkan sampai penalti, atau mungkin karena faktor kelelahan di babak perpanjangan USA atau Belanda akan kalah tipis lah 1-0 dan sama-sama tipis berarti prediksi skornya ya. Oke, demikian Tribuners ulasan dari Bung Alfa dan juga Bung Dimas.
Bung Alfa dan Bung Dimas, terima kasih sudah hadir dalam program Sama-sama, Selebrasi Vicky. Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih? Belanda atau Amerika Serikat? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatun Hasanah, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.